呀，今天我们要开始 ，Opsi 老师先把你们的声音都关掉，然后 Opsi 老师就要告诉你们，我们今天要复习一下刚才 Opsi 老师发了一个视频给你们听，关于语法tentang grammar ya hari ini sedikit agak rumit teman-teman, anak-anakku. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik biar mudeng ya. Siapa tahu tadi videonya Losa ada yang masih belum paham, jadi Losa akan jelaskan secara langsung di sini. Oke? Ya, opsi Losa share screen. Nah, 好，你们能不能看到？ Bisa kelihatan? Belum. Ya. Oke, 可以了吧？ Belum. Belum. Halo, Ma? Halo. Ya, 谢谢。Opsi 老师顺便告诉你们，Opsi 老师 sekalian kasih tahu kalian bahwa nanti yang ngajar percakapan bahasa Mandarin itu adalah guru baru, native baru dari Chungguo, namanya Zhang Xiaoshan, ya. Jadi untuk Liao Laoshi nanti diganti oleh Zhang Xiaoshan, Zhang Laoshi. Nanti tetap akan ditemani Liao Laoshi, tapi yang ngajar Zhang Laoshi. Kemudian, Laoshi mohon bantuan sama anak-anak kalian semua. Mohon bisa aktif ya, kalau ada pertanyaan apapun dijawab. Kalau Laoshi manggil dijawab dengan sapaan, misalnya ni hao Laoshi, zao shang hao Laoshi, atau bagaimanalah gitu ya. Kalau tidak tahu, tunggu sebentar sayang. Kalau tidak tahu, kalian boleh jawab dengan misalnya 我不知道老师，我不懂，我听不懂，atau 老师说什么我不知道. Boleh seperti itu kalau nggak tahu. Jangan diam saja. Karena apa? Karena kita nggak tahu kalau ternyata Chang Laoshi mungkin di sana kasih nilai untuk keaktifan kalian dalam berbicara bahasa Mandarin. Ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian ditanya pun harus jawab. Misalnya, ni sihuan apa gitu? Wo sihuan, wo bu sihuan. Misalnya, ni hui zuo fan ma, wo hui atau wo bu hui. Laoshi harap bisa gitu ya, karena sedikit kalian berbicara nanti akan lama-lama semakin pintar ngomong Mandarinnya. Terus, satu lagi, harus jaga sopan santun, nak. Ya, harus jaga kesopanan, biar nanti kalian Chang Laoshi juga bisa langsung beradaptasi dengan baik sama anak-anak kelas 6A gitu ya. Jangan sampai membuat hal-hal yang kurang baik. Oke? Nah, oke. Chang Laoshi ini masih muda, tapi pengalamannya banyak. Chang Laoshi juga biasa ngajar di luar negeri, misalnya kayak di Thailand gitu ya. Jadi orangnya juga sabar kok, tenang aja. Chongming juga pinter. Jadi kalian nggak usah khawatir, susah nggak bisa apa, pasti nanti lama-lama bisa. Ya, halo, itu info dari Laoshi. Tapi harusnya kan Jumat besok kalian mulai sama Chang Laoshi. Karena besok Niman Yalfa Changjitan. Kalian harus dibagikan raportnya. Ada pembagian raport, maka untuk pelajarannya tidak ada. Ya, semua pelajaran ditiadakan, nanti diganti tetap hari Jumat, cuman mulainya minggu depan. Oke? Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke Opsi Laoshi. Misalnya, Laoshi aku nggak dengar Laoshi ngomong apa, Chang Laoshi itu nggak, ini, silakan bilangnya ke Opsi Laoshi, boleh. Ya, nanti Opsi Laoshi yang menyampaikan ke Chang Laoshi. Halo, 我们要开始了. Nggak ada pertanyaan tentang guru baru ya? Nah, harus lebih aktif, lebih semangat lagi. Oke. Yang penting masih muda loh, Se. Kenapa harus muda? Gak usah, bukan Changjian, gak usah. Atau Changjian gak usah. Bukan. Ini Zhang Xiaoshan. Biar Changjian gak lebih usah, enak tuh loh, ini Se. plesetin sama anak-anak kelas 5. Enggak. Ini lebih pengalaman, lebih maksudnya
Pengalaman juga, meskipun masih muda, tapi beliau juga pengalaman. Bukan yang tidak tahu apa-apa, justru beliau juga sering, udah biasa ngajar-ngajar anak kalian seperti kalian, yang bukan orang Cungpo gitu. Jadi, oke. Oke? 好嘞，我们要开始了。你们可以准备一下课本第15页. Boleh dibuka bukunya halaman 15. Nah, di sini kita akan belajar tentang jumlah atau presentase ya. Presentase ini misalnya 1%, 2%, 5%, 10%, 50%. Atau per peran. Kalau tidak 10 depannya atau ratusan, berarti dia akan 1/3, 1/4, 1/5, atau 2/5, dan seterusnya. Kalian pasti udah pernah belajar ini ya, matematika ya. Nah, di sini Opsilosa akan bacakan dulu kalimatnya. Kalian coba perhatikan baik-baik, jangan ada yang nyambi-nyambi, takutnya nggak ngerti caranya bikin kalimatnya. Yang pertama, Opsilosa tuh, 我们班1/3的同学是新同学. Ya, 我们班 kelas kita. Nah, yang digaris bawahi ini adalah keterangan jumlahnya. 1/3. 1/3 itu 1/3 atau 1/3-nya siswanya kita adalah siswa baru. Nah, cara bacanya gimana ngertinya 1/3 loh, gampang. Cuma tinggal dibalik. San-nya kan di depan, angka 3. I-nya di belakang. Kita bacanya dari belakang dulu baru ke depan. Misalnya 1/3. 1/3, bukan 3/1, tapi 1/3. Paham? Ya, kita baca angkanya dari belakang. Kalau mau translate ke Indonesia jadi 1/3. Dibalik ininya angkanya. Yang depan jadi ke belakang, yang belakang jadi ke depan. Yuk, kemudian yang kedua contoh yang lain. 我们班3/5的同学是新同学. Nah, ini diganti. 5/3 berarti berapa ya? Kita bacanya dari belakang dulu. Berarti 3/5. Ya, 我们班5/3的同学是新同学. 3/5-nya adalah siswa baru. Kemudian Opsilose ini ada pai depannya ratusan. Pai 35. Kita tetap sama. 35 belakangnya betul? 35. 35/100. Artinya berarti 35%. Ya. Nah, Oke. ya berarti kita lihat dulu contohnya. 我们班35%的同学是新同学. Kelas kita 35%-nya adalah siswa baru. Ya. Nah, itu cara bacanya. Dari belakang dulu angkanya. Kalau angka depannya pai, berarti kita masuk per 100 langsung persen aja. Tapi kalau depannya satuan begini, cuma 5, 6, 4, berarti seper biasa aja. Misalnya 3/5, 3/4, 1/3, gitu ya, nak ya. Ya, kita lanjut lagi. Opsilose, kita lihat contohnya lagi. Misalnya, 1/1是中国人. Saya berapa? Coba Mas tahu kira-kira? 1/4 ya. Kalau biasa kita singkat ya 1/4-nya gitu. Tapi kalau di bahasa bakunya 1/4. Teman saya 1/4-nya atau 1/4-nya adalah orang China. Jadi misalnya kalian punya teman sekelas nih jumlahnya 20. Nah, 1/4 dari 20 itu orang China gitu. 1/4 atau 1/4. Oke, kemudian contoh kedua. 我的书5%是中文书. 5%, 5, pai ratusan, 5/100 jadi 5%, betul? Ya, buku saya 5%-nya adalah buku Mandarin. Jadi misalnya kalian punya buku 100, nah 5%-nya itu adalah buku-buku tentang bahasa Mandarin. Ya, bacanya balik, bukan lagi itu balik aja. Oke, paham sampai ini? Kalau memang sudah dulu ya, jangan kalian soal biar lebih mudah. Halaman 15 anak-anak di sini akan membuat atau kalimat dengan kata ti.
Kalau jadi kalimat kita biasa pakai te, boleh. Ti ini atau te ini untuk menghubungkan kata sifat dan kata kerja. Di sini rumusnya subjek plus kata sifat plus ti atau te plus kata kerja, boleh plus kata benda atau kata keterangan. Keterangan tempat lah gitu contohnya. Ya. Nah, di sini contoh kalimat yang ada di buku adalah 我们心急地走上讲台. 我们 kita, 心急itu dari ini kata sifatnya, 心急 itu hati yang tidak tenang dari kata 着急 ini. Gugup, grogi, deg-degan gitu ya. 我们心急地走上讲台, itu hatinya nggak tenang. 走上讲台, naik ke atas atau jalan ke atas panggung. Nah, tugasnya kalian mencari kata sifat dan kata kerjanya nanti bikin kalimatnya. Nah, kemudian contoh yang bawah, aduh opsi Lause ini kok kata-katanya susah banget sih, nggak ngerti. Nah, opsi Lause kasih tahu, yang pertama ini perhatikan. 笑容满面. 笑容满面 ini kata sifat. Dari kata 笑, tertawa atau tersenyum. 满面 itu penuh ya. Artinya penuh dengan kegembiraan, ya. Jadi senang. Nah, itu sebenarnya. Ganti sifatnya aja. Kemudian contoh yang kedua. Masih nggak bisa baca Lause. Yang kedua, Hansennya susah. Lause bantu. 脚步很轻的. 脚步 itu langkah kaki. Hencing itu ringan. Jadi langkah kaki yang ringan. Artinya orang itu lagi happy atau senang. Biasanya kalau kita lagi happy, kita ringan langkah kakinya, ya. Sambil lari-lari, sambil lompat-lompat, itu karena kita saking happy-nya. Dan kalau misalnya sedih, langkah kita biasanya terasa berat. Karena bebannya, kesedihannya itu numpuk, jadi kita berat, jalannya pelan-pelan. Nah, di sini, 脚步很轻的, langkah ringan, berarti artinya dia sedang happy. Tinggal ditambahkan depannya. 我们脚步很轻的走上讲台. Kita dengan langkah ringan jalan ke atas panggung. Boleh nggak sih Lause diganti dengan sedih atau dengan marah? 可以. Misalnya gini. 我们生气的走上讲台. Ya, kita marah jalan ke atas panggung sambil marah, sambil misalnya sangsin sedih gitu. Gai, yang penting kata sifat. Ya, coba opsi Lause kan kasih tahu contoh yang lebih mudah. Nah, rumusnya masih sama anak-anak. Subjek. Subjek tahu subjek ya? Itu subjek itu misalnya papa, mama, titi, meme, keke, hewo, to, gai. Boleh. Nama orang juga boleh. Terus kemudian kata sifatnya. Kata sifat itu contohnya kayak senang, sedih, tertawa, nangis, bahagia, terus habis itu khawatir, togai. Tambahin te di sini. Plus kata kerja. Kata kerja sih apa aja Lause? Contohnya kata kerja itu kita melakukan sesuatu kan ya. Misalnya, 去 pergi, 走 jalan, 做 mengerjakan sesuatu, 来 datang, terus habis itu misalnya apa lagi nak kata kerjanya? 回家 ya, pulang ke rumah, 都可以. Atau boleh ditambah juga kata benda atau kata keterangan tempat. Misalnya 讲台 tadi ya, podium atau panggung, 公园, 学校, 家, 都可以. Ya, coba contohnya opsi Lause dilihat. Mama 开心地回家. Mama ini yang tanpa kata benda atau keterangan tempat. Nah, mama subjek, 开心 kata sifat, tambahin te plus kata kerjanya. Mama 开心地回家 atau 开心地回家可以. Ya. Terus kemudian
artinya adalah ibu. Kaisin itu senang. Te huijia, pulang ke rumah. Ibu dengan senang hati pulang ke rumah. Ya. Kalau plus kata benda gimana Lause? Tambahin yang lain, contohnya yang lain. Jie sengqi de pao dao gongyuan. Jie kakak perempuan marah. Terus lari sampai ke taman. Biasanya kan kalau marah kita suka pergi ya dari rumah misalnya ke taman, ke rumah temen gitu. Terus tunggu sebentar nak, ini ada yang masuk. Kemudian contoh selanjutnya ada 我哭的走到学校. Aku nangis sambil jalan ke sekolah. Nah, ini yang warna, lihat warnanya. Yang hitam subjek, yang ungu kata sifat, yang merah tambahin te, yang kuning kata kerja, yang biru kata benda atau keterangan tempat. Oke? Sampai sini lumayan. Opsi yakin kalian paham, cuman kalian sulit untuk mencari kata sifatnya, terus kata kerjanya. Jadi memang perbendaharaan kosakata kalian kan masih terbatas. Jadinya susah untuk cari kata sifatnya. Apa sih Lause selain kaisir sengciku? Nah, apa sih Lause selain tau, zhou, ci, apa misalnya lai gitu sih? Nah, nggak apa-apa. Sekarang kalian carinya atau bikinnya menggunakan kata yang sederhana saja, yang biasa aja. Ya, lanjut. Nah, ini tugasnya. Kita pertama bahas yang ini. Yang tadi persen-persenan atau jumlah per-peran, 1/3, 5 per, misalnya 1/4, 1/5, atau misalnya 5%, 6%, ya, 10%, 50%, togei, boleh semua. Yang pertama opsi Lause akan bantu baca yang apa namanya ini kalimat pertama. 我们班1/3的同学是新同学. Kelas kita 1/3 siswanya adalah siswa baru. Ini 1/3, 1/3. Oke, sekarang opsi Lause mau tanya yang pertama ke Jojo. Jojo的答案是怎么样？说一下。Jo, nggak dengar suaranya Jo. Oke, opsi Lause nggak dengar suaranya Jojo. Opsi Lause Ciwen Nisha. Opsi Lause Ciwen Shen. 请说你的答案. Ya, coba opsi Lause pengen dengar jawabannya Shen. 我们班我的第一个答案是，我们班1/5的同学是新同学。5分多少1/5。好的，谢谢。我们班1/5的同学是新同学。Ya, oke, 谢谢。Punya Shen, kelas kita 1/5, 1/5-nya siswanya adalah siswa baru. 1/5, 1/5. Oke. Yang kedua, opsi Lause minta tolong tegas dong. Kalau misalnya tadi kan saya kan jawabnya apa namanya belakangnya kan pakai i. Kalau misalnya aku jawabnya pakai r, boleh nggak Lause? Boleh, berarti 2/5 kan? Iya. Ya. Coba tegas. Ya, oke. Coba tegas, punya tegas jawabannya gimana? Berarti berapa Loli Fucesan? Shen tahu nggak? 3/6. Ya, itu 3/6 yang dimaksud. Oke. 6/3. Jangan, kalau 6/3 nggak jadi. Gandang, coba Dang. Bikin kalimat Dang. Lebih dari satu kelas. Coba Dang. Dang. Mana?
我们班 Lumisi yang bagian ketiga. belum diisi. Ya udah. Opsi langsung minta tolong Joanna dong. Joanna. Iya sayang. Coba Joanna bikin kalimat pakai kata ini. 分之一分 apa ini? Persenan atau perperan? Yuk, 我们班 Joanna. Tahu langsung. Nggak tahu. Ini loh, tadi Aku jelasin banyak banget, kamu gak dengar sama sekali ya? nggak gini sayang. Joanna tinggal ganti angkanya nih. Misalnya depannya 5/2. Misalnya 4/1. 4 terus 1 jadi 1/4. Depannya ini angkanya lebih besar dibandingkan yang belakang ya. Coba misalnya opsi langsung bilang 1/4 deh. Berarti bilangnya gimana, Jo? 1/4 berarti? Iya, pintar. Coba dari depan yuk. 我们班我们班3分之一的同学是新同学。 Oke, CC Joanna. Nah, itu bisa pintar. Lanjut satu kali lagi. Opsi langsung minta Keiko. Ayo, Kei. 我不知道。 Jangan bilang mau pucetau. Harus bisa. Ini lagi belajar bareng-bareng, ya. Yuk, coba Keiko. Daripada aku bohong, aku tahu. Iya. Iya, makanya opsi langsung mau ngajarin Keiko di sini biar Keiko pucetau gitu loh maksudnya loh. Ya. Oke, coba ini kan 3 sama 1 jadi 1/3. Coba opsi langsung kepengen misalnya 1/6, 1/6-nya. Keiko berarti bilangnya gimana? Yang 6 yang di mana? 6? 6 Nih, lihat opsi langsung sebentar. Ini kan satunya di belakang ya, Kay? Lihat screen-nya langsung nggak, sayang? Yang depannya 3. Lihat screen-nya. Kenapa? Aku lihat dari tadi, cuma nggak mudah. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat sama-sama. Sambil yang lain juga lihat. Tahu. Gimana, sayang? 51%。 51. Ya. 51 berarti berapa? 1/1. Gini sayang. Kalau bisa, iya 51% berarti, ya. Iya. Coba kalau Iya. betul. Coba kalau Keiko depannya opsi langsung kepengen Keiko bilang 1/6, berarti Keiko bilangnya gimana? Mandarinnya. Satunya di belakang, 6-nya di depan, coba. 1/1. Iya, itu bisa. Ya, tinggal dibalik aja. Misalnya 1/6, kalau Mandarinnya berarti liunya di depan, yang gede, angka yang gede di depan, 6/1. Coba satu kalimat ke dari sini. 我们班, yuk. Tadi kan yang pertama aku tanya Safia loh, Sir. Yang kedua, yang 我们班 coba. Yuk. 我们班. 我们班 yang tadi. Yang 1/6. 我们班6/1. Baca ini. 的同学是 nggak tahu. 新同学. Nah, oke. 我们班6/1的同学是新同学. Oke, udah lumayan paham, oke? Hafal sekarang, nggak tahu nanti. Ya udah, nanti langsung dikerjakan ya, biar tahu ya, biar inget terus. Yang penting kalau mau bilang 1/7, 1/6,
ganti dibalik yang angka yang besar di depan, yang kecil yang di belakang. Ya, tinggal fence di depan ini, di tengah-tengah ini. Oke, 谢谢。那 opsi 老师的答案是这样的。我们班1/4的同学是新同学，1/4 1/4. Ya, 5/3 3/5-nya. Ya, 3/5 berarti 的同学是新同学，3/5 siswanya adalah siswa baru. Yang terakhir, 35%, 35/100 berarti 35%. Kalau tadi Keiko bilangnya 51% berarti 50/100 artinya 51/100 berarti 51%. Kalau punya Keiko yang pertama tadi. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Latihan soalnya. Ada lian cecengju. Tarik. Ini merangkai kata menjadi kalimat yang benar ya anak-anak ya. Siapa yang sudah? Belum. Saya sudah. Belum. Oke. Opsi langsung Xuan说一下. Kalau yang udah. Ya. 第一个. Satu. 呀。我们上了一堂有趣的中文课。对，我们上了一堂有趣的中文课。第二个 ，Swan。我永远不会。What？ terus？ 没有，你继续。我永远不会忘记自己是龙的传人。我永远不会忘记自己是龙的传人。对，yang tadi bilang sudah siapa ya? Joanna apa ya? Apa? Nomor 3. Iya sayang, nomor 3 yuk. Joanna. 教室里象征了一片掌声。对，教室里响起了一片掌声。Oke, nomor 4 sekalian boleh Joanna. 爸爸妈妈希望我健康成长。对，爸爸妈妈希望我健康成长。Ya, 谢谢。Nomor 5, siapa yang sudah? Jojo kok hilang sih ya? Dari tadi nggak dengar suaranya. Shirley? Mikrofonnya Jojo error. Oh gitu. Safia, nomor 5 Safia. Belum nggak bisa. Hameo. Ya udah deh, tadi Erin. Ya. Ya, 第五题。小康说完后追做了个鬼脸。Ya, 小康说完后做了个鬼脸. Ya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Nomor 3 dulu ya, ini ya. Nih, 我们 ini membuat kalimat menggunakan kata sifat plus te. Ya, contoh pertama, 我们心急的走上讲台. Kita dengan hati yang deg-degan naik atau jalan ke atas panggung. Yang kedua, siapa yang bisa? Ini man-mante artinya pelan-pelan. Apa? Contohnya, Erin bisa Erin? Bisa. Coba. 慢的去学校。弟弟慢慢的去学校可以。Terus. Nada, man deh. Terus nomor 3, langsung titik. Coba siapa yang bisa? Ya nih, siapa ini? Tristan. Oke, so. 老师慢慢的去我的家。老师慢慢的去我的家，可以 pakai 慢慢的 masih ya. Nah, opsi 老师的答案是老师开心的走到教室。老师 dengan senang hati jalan ke kelas. Kalau punya Tristan, 老师慢慢的去 apa tadi? 去我的家。
Laoshi pelan-pelan pergi ke rumahku. Kei. Terakhir nih, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Siapa yang bisa mau bikin kalimat nih? Ayo. Rafael bisa? Jason and? Yang lain aja nggak bisa loh, so apalagi aku. Siapa sih ini? Rafael, lo kok udah diri sih? Nggak boleh dong, harus bisa. Oke. Mama ada cuy suesiao. Maman de去学校, ya boleh, ya. Gampang kan maksudnya? Misalnya wo atau mama tadi, man de pelan-pelan. Kalau opsi langsung sengci de, hao dao, gongyuan. Nah, misalnya tadi mama sengci de,去学校. Misalnya mama sambil marah pergi ke sekolah juga boleh. Ya, mungkin gini, aduh kayaknya kecepetan nih opsi langsung jelasinnya. Meikuansi, inwei shijian hen kuai. Karena waktunya cepet, jadi opsi langsung harus agak cepet juga bilangnya biar selesai. Nanti kalau bingung diputar lagi video rekamannya boleh, atau video yang pertama langsung kasih ke kalian ya. Allah, terakhir nak, ini xie. Udah ngerjain xie. Nah, xie itu sebetulnya dikerjakan yang terakhiran, yang penting latihannya kalian mudeng, ya. Karena xie kan cuman menyalin aja. Nah, opsi langsung stop share screen. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke langsung. Jangan lupa tugasnya ya. Langsung 每天检查. Opsi langsung juga tiap hari mengoreksi.